Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmadu rabbillah khairu malikin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita mengenal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Siapa tahu kalau kita kenal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dosa-dosa kita diampuni dan kita dapat pertolongan dan perlindungan di dunia dan di akhirat. Di dalam surah Al-Qur'an ayat 163. Surah Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahun wahidun. Tuhan kalian semua adalah Tuhan yang satu. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Dia. Tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ai la ma'budu bihaqqi mawjudin illa huwa. Tak ada sepatut isempe kalaban hak ini dalam badan angin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang patut disembah dengan secara hak di dalam keberadaannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanur Rahim, Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan juga di dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah Muhammad, Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Surah Al-Fatihah ini turun 2 kali. Pertama turun di Mekah. Di waktu orang kafir Quraisy Mekah bertanya kepada Nabi Muhammad, Muhammad, aku memiliki Tuhan salasumiatin wasitun, 360 Tuhan. Kata orang kufar Quraisy, wa ma sifatu rabbika hal huwa min nuhasin aw min dahabin aw zabarjadin. Seperti apa sifatnya, bentuknya Tuhanmu Muhammad? Apakah Dia terbuat dari besi atau dari emas atau dari mutiara, zabarjadin dari mutiara atau berlian? Nabi Muhammad menjawab, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tuhanku Allah Subhanahu wa taala, Dia adalah Tuhan yang satu. Maka seluruh kaum kufar Quraisy, orang-orang Quraisy di Mekah itu takjub, heran. Mereka kagum ketika Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang bahwa Tuhan itu Allah adalah Tuhan yang satu. Dan yang kedua turun di Madinah. Di waktu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, bahwa orang-orang Yahudi yang mengamalkan kitab Taurat, yang mengamalkan kitab-kitab mereka, yang betul-betul mengamalkan kitab mereka, mereka menunggu bahwa di suatu hari nanti, di akhir zaman, di suatu hari nanti ada nabi yang dia dari kota Mekah menuju kota Madinah. Akan ada sebuah nabi dari kota Mekah dan dia akan hijrah ke kota Madinah. Seluruh orang Yahudi yang mengamalkan kitab-kitab mereka, mereka menunggu di kota Madinah. Akhirnya muncul Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Dan ada sebagian dari rombongan Ibn Salam. Dan Ibn Salam bertanya kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu Nabi Muhammad pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Insib lana rabbaka ya Muhammad. Jelaskanlah Tuhanku. Jelaskanlah Tuhanmu kepadaku Muhammad. Jelaskanlah Tuhanmu Muhammad.
Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdiam. Dia tidak menjawab dulu dan dia bertanya, "Apakah kamu mengetahui?" Qala, "Atajiduni fit Taurati alladhi unzila ala Musa." Apakah kamu, kepada orang-orang ahli kitab, apakah kamu menemui aku di dalam kitab Taurat, yang di dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam? Maka mereka menjawab, "Iya, aku menemukan akan ada seorang nabi. Dia akan menjadi nabi yang akan membawa kabar gembira, dan dia menjelaskan semua sifat-sifatnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab itu." Setelah itu, maka Nabi Muhammad dapat wahyu lagi dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Nabi Muhammad menjawab, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Maka seluruh orang Yahudi dan orang Nasrani yang menunggu kedatangan Nabi di akhir zaman, dia berada di kota Mekah dan pindah ke kota Madinah, semuanya iman kepada Nabi Muhammad dan mengikuti ajaran Al-Quran. Dan juga dalam surah Al-Fatihah, "Alhamdulillahi Rabbil Alamin." Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia yang patut dipuji di dunia dan di langit. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan tumbuhan, menciptakan lautan supaya kalian bisa memakan buah, bisa memakan daging ikan dari lautan itu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai macam tanaman di muka bumi supaya kalian semua bisa memakan berbagai macam tanaman di muka bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan segala sesuatu tumbuhan. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang patut dipuji. Allah lah yang patut dipuji. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari langit, memberikan rizki kepada kita. Allah yang patut dipuji. Dan apabila ada manusia di dunia ini, ada golongan manusia di muka bumi bisa menciptakan pesawat, bisa menciptakan kapal dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala lah yang patut dipuji. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Allah Subhanahu wa taala lebih hebat dan lebih pintar daripada mereka yang bisa membuat pesawat dan kapal. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Rabbil Alamin. Apa arti lafal ar-Rabbi? Tuhannya seluruh alam. Rabbi berartikan as-sayyidi wal maliki. Apa arti al-malik? Al-malik as-sultanil qahir. Apa arti sayyidi? Sayyidi ini berarti pemimpin, kepala, ketua. Iya, pemimpin, kepala, ketua. Al-maliki adalah raja atau penguasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa di bumi dan di langit. Ai maliki jamil khalqi. Allah Subhanahu wa taala adalah rajanya atau penguasanya dari segala makhluk. Minal insi wal jinni wal malaikati wal dawabi wa ghairuhum. Ai maliki jamil khalqi minal insi wal jinni wal malaikati wad dawabi wa ghairuhum. Allah Subhanahu wa taala adalah raja dari setiap makhluk, maupun makhluk itu dari golongan manusia atau golongan jin, atau dari golongan malaikat, atau dari golongan hewan-hewan yang berjalan di muka bumi, wa ghairuhum, atau lain daripada makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa taala adalah raja segala makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa dari mulai matahari terbit sampai matahari terbenam. Malik yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat pun dia tetap akan menjadi penguasa. Malik yaumiddin, pemilik hari pembalasan.
Apa yaumiddin? Wa huwa yaumul qiyamati. Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik hari pembalasan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat pun, sampai sesudah kiamat pun, Allah Subhanahu wa taala terus akan menjadi penguasa sampai kapanpun, menjadi penguasa selama-lamanya, menjadi raja selama-lamanya. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Surah Al-Baqarah ayat 107. Alam ta'lam, apa kalian semua tidak tahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki kerajaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik kerajaan di langit dan di bumi. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tidak ada bagi kalian semua selain Allah yang bisa memberi perlindungan dan pertolongan. Tidak ada bagi kalian semua yang bisa memberi perlindungan atau pertolongan. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi perlindungan dan pertolongan. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi. Yang tadi itu surah Al-Baqarah ayat 7. Surah Al-Baqarah ayat 7. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulki. Surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 2. Allah Subhanahu wa taala alladzi lahu mulkus samawati wal ardi. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak mempunyai anak. Walam yattakhid waladan, tidak mempunyai anak. Tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Walam yakun lahu syarikun fil mulki. Tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Jadi kita sebagai umat Islam, kita harus mengakui Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa di langit dan di bumi, yang berkuasa atas negeri-negeri ini, yang berkuasa di desa-desa ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Qalu Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yarishuha may yasa'u min ibadi. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, surah Al-A'raf ayat 7, surah yang ke-7 ayat 128. Mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah dan diwariskannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Bumi ini akan diwarisi kepada siapa yang Dia kehendaki kepada hamba-hambanya. Ista'inu bisabri, ista'inu billahi wasbiru. Ista'inu billahi wasbiru. Minta tolonglah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabarlah kalian. Innal arda lillahi yarishuha may yasha'u min ibadi. Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, akan diwarisi kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki di antara hamba-hambanya. Jadi bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah Subhanahu wa taala yang menentukan siapa yang akan diwarisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak patut bagi orang Islam, tidak patut bagi orang Islam mengakui manusia yang berkuasa di dunia ini dan berkuasa di desa-desa ini dan berkuasa di desa-desa ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala lah yang berkuasa. Sesungguhnya, dan kita harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa. Kalau kita tahu Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa langit dan bumi, maka kita harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sungguh dekat dengan kita. Allah yang berkuasa mulai matahari terbit sampai matahari terbenam. Jadi tidak patut sebagai umat Islam kita mengaku Dia yang berkuasa, manusia yang berkuasa. Allah lah yang berkuasa, Allah lah rajanya, Allah lah yang berkuasa atas segala-segalanya. Sesungguhnya teman yang tidak akan berpisah dengan kalian semua selama-lamanya adalah Allah.
teman yang tidak akan berpisah dengan kita. Kalau istri kita akan berpisah dengan kita, teman-teman kita akan berpisah, Allah tidak akan pernah berpisah dengan kita. Jadi yang menemani kita di rumah kita adalah Allah. Yang menemani di perjalanan kita adalah Allah. Yang menemani di waktu kita tidur adalah Allah. Yang menemani kita bangun, yang menemani kita hidup dan mati adalah Allah Subhanahu wa taala. Huwa rabbuka wa sayyiduka wa maulaka. Dia adalah Tuhan. Huwa rabbuka, ini adalah sebagian. Ini bukan ayat Al-Quran. Ini bukan ayat Al-Quran. Huwa rabbuka wa sayyiduka wa maulaka wa mahma dzakartahu fahuwa jalisuka. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Bidayah, huwa rabbuka, dia adalah Tuhanmu. Wa sayyiduka, dia adalah kepalamu, pemimpinmu, ketuamu. Wa maulaka, dan dia yang memberi perlindungan kepadamu. Wa mahma dzakartahu fahuwa jalisuka, di mana di waktu kamu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan menemani kalian. Idza qala Allah taala ana jalisu man dzakarani. Aku akan bersama orang-orang yang selalu mengingatku. Jadi kita walaupun ada di rumah, ada dimanapun, Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi teman. Kita harus menganggap Allah Subhanahu wa taala menemani kita, yang tidak akan pernah berpisah dengan kita. Menganggap Allah Subhanahu wa taala sebagai teman. Dan juga Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha melihat. Kita mau kerja apapun, kita menganggap Allah Subhanahu wa taala yang melihat kita. Kita mau bekerja apapun, menganggap Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita, yang melihat kita. Wallahu basirun bima ya'malun. Al-Baqarah ayat 96. Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Wallahu basirun bima ya'malun. Innahu bima ta'maluna basir. Surah Al-Hud, surah yang ke-11 ayat 112. Sesungguhnya dia, Allah Subhanahu wa taala, Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita kerjakan. Jadi kita harus menganggap Allah Subhanahu wa taala basirun, melihat kita. Wa annallaha sami'un basir. Surah yang ke-22 surah Al-Hajj ayat 61. Wallahu sami'un basirun. Allah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha mendengar dan Maha melihat. Kita harus merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak berbuat curang, agar tidak berbuat korupsi, atau tidak berbuat pencurian, atau tidak berbuat kejahatan. Kadang kita hidup merasa kita tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa kita dilihat oleh Allah, kita ditemani oleh Allah, di waktu tidur, di waktu bangun, dimanapun kita berada, kita ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktu kita makan, di waktu kita bangun, di waktu manapun kita ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa ditemani, maka kita juga merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa dilihat. Jadi kalau kita mau buat sesuatu, oh ini ada barang mau mencuri atau mau berbuat kejahatan, kita harus merasa Allah lah yang melihat. Supaya kenapa kita merasa dilihat oleh Allah? Supaya kita takut bahwa Dia selalu melihat kita, bahwa Dia selalu menjaga kita. Dan juga kita harus mengakui Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus merasa
kita dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang berkuasa atas segala-galanya. Jadi kita tidak patut sebagai manusia, kita sebagai manusia harus mengaku Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang menjadi penguasa di atas kita. Kita minta perlindungan kepadanya di dunia dan akhirat. Dan kita juga harus mengakui Allah Subhanahu wa taala nomor satu sebagai Malik, nomor dua sebagai Basirun. Kita mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa, tidak ada penguasa di atas kita. Sebagaimana Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada penguasa di atas Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada raja di atas para sahabat. Hanya Allah lah rajanya, hanya Allah lah yang pemimpinnya, hanya Allah lah yang berkuasa atas mereka. Jadi kita juga mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai teman. Di waktu kita sendiri, Allah lah yang menemani kita. Di waktu kita bangun, Allah lah yang menemani kita. Juga kita harus mengaku Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Hakim, sebagai pemilik hukum. Fa'lamu annallaha azizun hakim. Ketahuilah bahwa Allah Maha perkasa, Maha bijaksana. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa dan juga Maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya adalah Tuhan yang Maha perkasa juga Maha bijaksana. Inna rabbaka hakimun alim. Yang tadi itu surah Al-Baqarah ayat 29. Inna rabbaka hakimun alimun. Sekarang surah Al-An'am ayat 83. Sesungguhnya Tuhanmu Maha bijaksana, Maha mengetahui. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha bijaksana, juga Tuhan yang Maha mengetahui. Jika kita sebagai manusia menganggap hukum manusia, menganggap hukum dia yang tertinggi, bukan hukum Allah Subhanahu wa taala tertinggi, maka kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, kita harus menganggap hukum Allah adalah hukum yang tertinggi. Hukum Allah adalah hukum yang tertinggi. Kalau kita menganggap hukum Allah adalah hukum yang tertinggi, maka kita wajib belajar Al-Quran dan mempelajari hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-Hadis. Mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam laki-laki ataupun orang Islam perempuan. Jadi kita wajib mempelajari hukum-hukum Al-Quran, hukum-hukum yang ada di Al-Quran, dan supaya kita tunduk kepada hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Inna rabbaka hakimun alimun. Sesungguhnya Tuhanmu Maha bijaksana, Maha mengetahui. Surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 83. Wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Surah Al-Hud ayat 45. Sesungguhnya janjimu itu pasti benar Tuhanku. Wa inna wa'dakal haqqu, sesungguhnya janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Engkau adalah hakim yang paling adil. Wa anta ahkamul hakimin. Kita harus mengakui Allah Subhanahu wa taala adalah hakim. Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik hukum. Sebagaimana kita berada di dalam suatu kesulitan-kesulitan, tetap kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Allah Hakim. Wa anta ahkamul hakimin. Engkau adalah hakim yang paling bijaksana. Kamulah Tuhanku, kamulah Allah, adalah hakim yang bijaksana. Maka kita juga harus menganggap Allah Subhanahu wa taala adalah hakim.
Jadi hukum Allah adalah hukum yang tertinggi di muka bumi ini. Jadi kita menganggap Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa, adalah raja, adalah penguasa di atas segala penguasa, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita. Dan juga kita harus menjadikan Allah Subhanahu wa taala Maha Penolong. Dan cuma kepada Allah lah kita minta pertolongan. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Surah An-Nisa ayat 45. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah menjadi pelindung. Cukuplah Allah menjadi penolong. Jadi kita sebagai manusia, kita menjadikan Allah sebagai pelindung. Kita menjadikan Allah sebagai penolong. Mata nasrullahi ala inna nasrullahi qaribun. Al-Baqarah ayat 214. Apakah datang pertolongan Allah? Apakah datang pertolongan Allah? Kapan? Mata. Kapan datang pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qaribun. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Yansurukumullahu fala ghaliba lakum wa yakhdhulkum faman dalladhi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolong kamu, surah Al-Imran ayat 61. Surah Al-Imran ayat 61. Jika Allah menolong kamu, jika Allah menolong kalian semua, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tidak ada yang bisa dapat mengalahkan kalian semua. Tetapi jika Allah membiarkan kalian semua tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolong kalian semua setelah itu? Siapa yang dapat memberi pertolongan? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Yansurukumullah fala ghalibalakum. Jika kalian diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala ghalibalakum. Tidak ada yang bisa mengalahkan kalian semua. Wa yakhdhulkum. Dan jika Allah Subhanahu wa taala membiarkan kalian, tidak memberi kalian pertolongan, siapa yang akan memberi kalian pertolongan? Faman dalladhi yansurukum. Siapa yang akan memberi kalian pertolongan? Mim ba'di. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Hendaklah kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman itu bertawakal. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillatan. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar. Padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu bertawakkallah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Karena itu fattaqullaha la'allakum tashkurun. Tawakkallah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala la'allakum tashkurun. Siapa tahu kalian mendapatkan petunjuk. Walaqad nasyarakumullahu bi Badrin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan kepada kalian semua di perang Badar.
Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan. Wa antum adillatan. Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan wa antum adillatan, sedangkan mereka berada di dalam keadaan lemah. Fattaqullah la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tashkurun. Siapa tahu kalian semua bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala minta pertolongan, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita minta perlindungan. Tidak bisa kita dilindungi oleh siapapun, tidak bisa dikalahkan oleh siapapun jika Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan. Jika Allah Subhanahu wa taala memberi perlindungan. Nah, pertanyaannya begini. Bagaimana kalau kita hidup sekarang, hidup di dunia ini, kita tidak ada pemimpin yang mengajak kita berjuang untuk menyebarkan agama Islam sebagaimana yang dilakukan oleh para kanjeng Sunan, Sunan Kalijaga dan sebagainya. Tidak ada perjuangan seperti Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Tidak ada perjuangan untuk membela kaum-kaum yang lemah. Tidak ada suatu pemimpin untuk mengangkat derajat-derajat kaum kita, untuk menjadikan negara kita menjadi negara yang paling makmur, paling kaya, paling bagus di muka bumi. Tidak ada yang seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan contoh dalam Al-Qur'an. Contohnya seperti apa? Kita hidup sebagai Ashabul Kahfi. Bagaimana Ashabul Kahfi? Kita menjadikan desa kita gua. Kita hidup di dalamnya mengamalkan Al-Quran. Kita menjadikan desa kita gua. Kita hidup mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah, memakan rizki yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memakan rizki sebagaimana Nabi Adam bercocok tanam, sebagaimana Nabi Muhammad Rasulullah SAW berdagang, sebagaimana para sahabat-sahabat lain berlayar dan segala macamnya, berternak, berdagang, berlayar. Kita memakan hasil keringat kita sendiri. Kita memakan hasil keringat kita sendiri. Maka kita meniru Ashabul Kahfi, menjadikan rumah kita gua. Kita tidak ikut golongan manapun. Banyak di muka bumi ini suatu golongan. Ada yang membawa bendera berwarna-warni. Ada yang membawa bendera itu, bendera ini, dan bendera segala macam. Banyak di muka bumi ini. Jadi kita hidup sebagai manusia, kita hidup di gua sebagaimana menjadikan desa kita gua. Dan kita hidup sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam dicontohkan dalam Al-Quran, kita menjadikan desa kita kapal. Fa'anjaynahu wa man ma'ahu fil fulk. Dan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, aku menyelamatkan kamu Nuh dan serta orang-orang yang berada di dalam kapal. Kita menjadikan desa kita gua. Kita menjadikan desa kita kapal. Bagaimana caranya? Kita mengamalkan tidak ikut siapapun di muka bumi ini. Hanya ikut Allah, hanya ikut Al-Quran, hanya ikut Nabi Muhammad Rasulullah SAW, hanya ikut para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sebagainya. Hanya dia diikuti. Misalnya ada golongan, ini golongan bernama ini, bernama itu, dan namanya macam-macam sekarang. Kita harus kembali, siapa rajanya para sahabat? Siapa rajanya dia? Siapa yang berkuasa? Kita hanya memiliki Nabi. Nah, siapa tahu di suatu hari nanti kita dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala khalifah seperti mereka kalau kita menunggu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat manusia di muka bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin.